Mas Agus lihat kira-kira tren ke 2025 ini korupsi ini akan bisa turun atau malah tetap sama atau malah meningkat? Ya, jujur saja kalau menurut saya situasinya tidak akan jauh berbeda ya. Bahkan bisa saja nanti kecenderungannya indeks persepsi korupsi kita bisa saja semakin turun gitu, karena belum banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, karena sekali lagi dia kan baru diangkat baru diangkat. Jadi lebih banyak kan statement yang menyatakan bahwa saya punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Nanti kabinetnya, menteri-menterinya itu jangan mengambil uang dari APBN gitu ya, korupsi lah, harus melakukan pemulihan aset dan lain-lain. Tapi sekali lagi ini baru level statement. Nah, kita tunggulah nanti 100 hari masa pemerintahannya, dan kira-kira untuk mengawal pemberantasan korupsi itu kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh Pak Prabowo gitu terkait ini. Karena sekali lagi kita belum bisa mengukur nih. Padahal IPK kita itu, indeks persepsi korupsi kita itu masih stagnan 34 nih. Ya betul, dari tahun 2022 hingga 2004 nih stagnan terus di 34. Betul, sebenarnya kita pernah mengalami puncak sampai level di angka 4 ya. Di eranya Pak Jokowi, 40 gitu. Ketika terjadi peralihan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, kan Pak Jokowi itu mewarisi IPK-nya 34. Kemudian perlahan-lahan naik sampai puncaknya itu seingat saya 2019 ada di 4.0 ya. Nah, tapi setelah itu di periode kedua justru turun. Apakah itu berhubungan dengan setelah ada perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019 itu? Nah, menurut saya salah satunya kontribusinya di situ, karena sekali lagi KPK kan dianggap sebagai institusi yang menjadi bagian dari anaknya reformasi. Dan kecenderungannya setelah KPK terbentuk itu membuat koruptor mungkin takut gitu ya, karena hampir semua pelaku korupsi dewan kayaknya kalau dibandingkan dengan KPK di negara lain, bahkan tidak ada tuh yang pernah sampai menjerat Gubernur Bank Indonesia gitu. Kalau dulu Pak SBY kan bahkan besannya Pak SBY itu kan dijerat oleh KPK ya, dan sangat banyak yang sudah terjerat, dan ini yang membuat KPK dicintai. Cuma sayangnya memang pelan-pelan saya menilai Pak Jokowi tidak lagi menjadikan pemberantasan korupsi menjadi hal yang utama gitu. Jadi lebih banyak berpersepsi bahwa penegakan hukum termasuk lewat OTT itu mengganggu pemberantasan korupsi gitu. Apalagi Pak Jokowi kan waktu itu punya prioritas untuk pembangunan infrastruktur gitu ya, PSN. Nah, seringkali dalam kasus-kasus itu terjadi korupsi dan KPK melakukan OTT dan lain-lain gitu. Nah, ini yang kemudian dianggap wah, kok KPK malah merusak nih agenda pembangunan infrastruktur. Nah, kami curiga karena persepsi yang salah seperti itu membuat KPK dilemahkan. Dengan cara apa? Pertama ya tentu dengan merevisi undang-undang yang lama 30 2002 diganti menjadi undang-undang yang baru 19 2019 gitu. Nah, tidak itu saja, orang-orang yang dianggap berintegritas justru dieliminasi dari KPK. Lewat tes wawasan kebangsaan itu pakai dibuat bumbu-bumbu seolah ada Taliban di KPK, ada radikalisme betul, dan pada akhirnya orang-orang yang berintegritas ini dikeluarkan dari KPK. Ditambah lagi yang utama adalah memilih calon pimpinan KPK pada saat itu di 2019 yang track recordnya buruk gitu. Ya, juga ada Dewas lagi. Ada Dewas dan lain-lain, dan yang celakanya pada akhirnya terbukti kekhawatiran kita semua bahwa dengan pimpinan KPK pada saat itu pasti kredibilitasnya akan turun, dan terbukti diperlemah dengan situasi di KPK internal sendiri, di mana Pak Firly Bahuri yang waktu itu pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan Pak SCL ya, menerima suap kalau tidak salah. Nah, itu yang menjadi sangat ironis menurut saya, karena ini lembaga korupsi tapi ternyata pimpinannya dijadikan tersangka kasus korupsi. Kan ironis sekali. Nah, ini yang membuat pada akhirnya situasi pemberantasan korupsi kita
turun karena lagi-lagi publik tidak lagi percaya terhadap KPK. Dan akhirnya secara internasional menurut saya itu berdampak kepada kepercayaan. Makanya setelah 2019 kan terus turun gitu. Walaupun ada sempat sekali naik di tahun 2021 atau 2021 seingat saya, terus turun 2022, 2023. Nah, di awal-awal Januari, awal tahun biasanya Transparansi Internasional akan mengeluarkan kembali IPK. Nah, saya khawatir itu akan turun karena sebenarnya kalau kita bandingkan dengan indeks-indeks lain, misalnya indeks kebebasan pers menurun, indeks demokrasi kita menurun. Nah, saya khawatir kemudian ini membuat tidak ada perbaikan gitu, termasuk di sisi anti korupsinya. Jadi ya kita harus siap-siap menghadapi situasi yang indeks kita turun. Sebenarnya di tahun 2022 lalu akhir ya, 2023 seingat saya, itu sempat pemerintah melalui Pak Mahfud MD, Menko Polhukam pada saat itu membuat semacam tim ad hoc, tim reformasi hukum untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi, percepatan reformasi hukum. Salah satunya adalah kontribusi di anti korupsinya gitu. Cuma kan terus kepotong karena ya Pak Mahfud harus mundur gitu jadi cawapres. Pada akhirnya ya walaupun sudah jadi rumusan hasil tim reformasi hukum ini kan ini harus dijalankan. Sepertinya sih menurut saya belum jalan dan belum efektif gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Prabowo kalau memang punya komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi ya harus mulai dengan tadi menindaklanjuti misalnya arahan agenda tim reformasi hukum tadi. Kalau tidak ya nanti akan terputus lagi mulai dari awal lagi gitu. Nah, yang paling aktual menurut saya yang baru-baru ini muncul adalah soal laporan LHKPN. Itu para menteri yang terpilih. Betul. Seingat saya kemarin Pak Nawawi ketua KPK ini kan mengumumkan ada sekitar 52 dari 127 yang belum melaporkan. Nah, kita harus tahu bahwa LHKPN ini merupakan instrumen untuk pencegahan korupsi. Karena setiap penyelenggara negara yang mau menjabat dia harus melaporkan dan ketika berakhir dia harus melaporkan juga. Sehingga ada ukurannya. Ini orang mengalami peningkatan kekayaan pejabat ini apakah sesuai profilnya atau tidak dengan pendapatannya. Nah, sayangnya ada sekitar 52 atau ya sekitar 42% seingat saya yang belum melaporkan. Nah, kalau dari hal ini saja Pak Prabowo tidak segera mengambil langkah tegas terhadap menteri-menteri yang ini, menurut saya justru nanti kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo akan semakin turun gitu. Nah, menurut saya yang harus bisa dipercepat adalah repotnya ini kan LHKPN mengacu pada Undang-Undang Penyelenggara Negara 2899 gitu. Cuma di undang-undang ini tidak ada sanksi hukum terhadap PN yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak akurat misalnya. Repotnya itu. Jadi itu harus disiasati oleh Pak Prabowo dengan membuat aturan sendirilah kepada menteri-menterinya misalnya untuk dinilai mana nih menteri-menteri saya yang tidak patuh terhadap LHKPN harusnya dicatat dan nanti harus jadi pertimbangan apakah menteri ini atau wakil menteri ini direshuffle atau tidak gitu. Karena ada loh yang melaporkan juga misalnya pembelian Fortuner hanya 6 juta gitu. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan. Motor aja kagak dapat ya. Iya sekali lagi. Iya artinya sekali lagi orang-orang seperti ini yang sudah diberikan kepercayaan oleh publik termasuk kepada presiden misalnya memberikan kepercayaan tapi ternyata dia mengkhianati itu gitu ya. Nah kalau mengkhianati itu amanah jabatan saja sudah berani dikhianati gitu ya. Apalagi nanti amanat rakyat gitu ya yang tidak pernah mengontrol. Menurut saya harus dimulai dari situlah perubahannya harus dilakukan dari orang terdekatnya Pak Prabowo dulu gitu terutama adalah menteri, wakil menteri atau yang setingkat menteri itu karena sekali lagi di peraturan KPK itu tahun 2020 seingat saya itu bukan 2020 tapi di Undang-Undang KPK. Di Undang-Undang KPK itu sudah diperluas, bukan hanya penyelenggara negara yang wajib melaporkan LHKPN,
tapi di level eselon 2 pun harus wajib. Makanya ada muncul kasus-kasus kayak dulu Rafael Alun ya kan yang terjerat, ya dia ternyata kan levelnya cuma eselon segitu, terus kekayaannya luar biasa gitu. Nah, kalau yang di level penyelenggara negara saja memberikan contoh ketidakpatuhan, bagaimana yang ada di bawahnya? Kan biasanya kan bawahan akan mengikuti atasannya. Nah, kalau atasannya dianggap tidak patuh atau misalnya dia patuh melaporkan tapi banyak melakukan rekayasa terhadap laporannya, saya rasa itu akan membuat citra pemerintahan ini akan buruk gitu. Nah, jadi harus dimulai dari hal yang dasar dulu. LHKPN itu dasar gitu. Jadi menurut saya memang harus dimulai dari situ. Nah, kalau misalnya ternyata tidak banyak perubahan, menurut saya KPK harus mulai untuk berkoordinasi dengan PPATK untuk transaksi keuangan. Betul, memvalidasi ini ada informasi misalnya dari KPK LHKPN ini nggak benar nih. Udah PPATK kan bisa melakukan tracing dengan instrumen yang mereka miliki. Apakah memang orang ini nggak punya uang atau punya uang tapi disimpan di Cayman Island misalnya gitu kan, atau disamarkan dalam bentuk apapun. Nah, kalau ada temuan seperti itu, ya sekali lagi Pak Prabowo harus memastikan bahwa PPATK dilindungi, KPK dilindungi. Karena yang bermasalah bukan mereka, yang bermasalah kan pembantu-pembantunya gitu. Nah, itu menurut saya yang harus dilakukan.